Banyak orang seperti saya dan banyak anak second generation, baik itu di dunia bisnis maupun politik, ada yang namanya legacy. Maksudnya privilege ya. Kita ini punya privilege, saya punya privilege, banyak anak-anak pengusaha, anak-anak politik dapat privilege. Tapi nggak semua orang yang punya privilege bisa melakukan. Jadi kita harus fair juga melihatnya ya, fair juga melihatnya. Nah, apakah saya ini juga termasuk yang punya privilege bisa maksimalkan, orang lain yang menilai gitu. Tapi jangan dijudge dulu semuanya di awal. Karena privilege. Iya. Karena yang banyak kok yang punya privilege nggak ngapa-ngapain juga banyak. Ya hidup kan kita kita yang mau, kita yang dapat. Gitu. Saya tiba-tiba senang sepeda itu dari karena cedera, karena kan nggak bisa main bola, nggak bisa main basket. Kalau dulu kan main basket sama dia, main bola sama dia kan punya askring dulu ya. Terus ACL putus, main bola. Ya sama dia main. ACL putus total. Terus ini ada sampai sekarang ada 2 baut di sini. Jadi tadi bilang ada 2 baut tadi. Iya 2 baut di sini, baut titanium. Terus habisnya nggak bisa lari. Jadi pilihannya cuma renang atau sepeda, nggak bisa renang. Tapi ngurusin bola dan basket. Tapi dulu aku main bola Mas. Aku dulu Indonesia Muda waktu kecil sampai SMP. Terus aku ikut Jarum. Aku dulu juara 3 Porseni SD di Surabaya, bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya. Makanya tanganku panjang sebelah ya. Jadi ini ada 3 baut ini sekarang. Rotatornya yang kena. Itu kan dari bulu tangkis dulu. Wah, yang dari kecil petakilan. Iya. Suka olahraga aja kecil. Suka olahraga. Pasti. Tapi kan Mas Asrul buang energinya di situ. Bagus dong, sehat. Mas Asrul kan hidup lalu bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang jurnalistik sebenarnya karena Bapak dan kemudian hampir tiap hari terpapar dan akhirnya masuk ke situ kan. Nah, tahapannya Mas Asrul kemudian sekarang sangat intens di olahraga. Kalau bisa diceritain dari awal, tadi ikut klub Jarum, terus jurnalistik, lalu akhirnya balik lagi. Organik banget sih. Ini sudah rekam belum? Udah jalan. Udah jalan? Oh ya ampun, sorry. Jadi dari kecil suka olahraga. Satu karena memang orang tua suka olahraga juga sebenarnya. Gitu. Sampai sekarang tuh, padahal saya lihat itu dansa-dansa itu juga kalau. Iya, itu nggak pokoknya kelebihan energi lah kalau kita bilang. Dan sejak kecil memang suka sepak bola di kampung maupun di perumahan, di sekolah. Semua olahraga saya jalanin gitu. Kebetulan dulu yang intens bulu tangkis, sempat ikut Jarum Surabaya 3 tahun. Juara lagi? Waktu SD, waktu Porseni ya. Dulu ada Porseni, sekarang nggak ada. Dan apa namanya, dulu di Jarum juga pelatih saya sempat Nyo Kimbi, legendaris bulu tangkis kita udah meninggal ya. Itu pernah jadi pelatih saya. Tapi terus kemudian kan SMP masuk sore, jadi itu harus ditinggal. Kalau di Indonesia kan harus milih sekolah atau olahraga. Sepak bola juga ikut dulu. Dulu ada klub namanya Indonesia Muda. Sampai sekarang masih ada di Surabaya. Dulu ikut itu. Jadi ya intinya zaman dulu kan kita sekolah cuma sampai jam 12, jam 1 siang. Jadi harus cari aktivitas lain. Dan mungkin ya saya suka olahraga. Dan orang tua saya filsafatnya adalah, kamu kalau suka sesuatu jalanin sampai mentok. Sampai dulu pernah nggak mau sekolah, bolos, maunya main bola terus. Dan nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Abah saya bilang, nggak apa-apa kok, banyak kok pemain bola yang sukses nggak sekolah katanya gitu. Jadi terserah kamu gitu. Tapi lama-lama bosan juga, sekolah lagi juga gitu. Terus untuk jurnalistik sebenarnya dari dulu dijauhkan. Justru dijauhkan? Dijauhkan sebenarnya, karena Abah nggak mau anak-anaknya di dunia media. Karena? Bahaya zaman itu ya, risiko zaman itu. Betul ya. Karena kan berkali-kali terancam dan lain-lain, itu selalu mengingatkan ke keluarga bahwa kita ini belum tentu bisa kayak gini terus, apa saja bisa terjadi pada Abah, kayak gitu. Terus waktu lulus SMP, ini ada kesempatan nih, pertukaran pelajar ke luar negeri, kamu ambil tes deh, siapa tahu lolos gitu. Ya alhamdulillah lolos gitu. Jadi SMA-nya dapat scholarship ke Amerika gratis. Jadi ya SMA-nya di Amerika waktu itu. Itu karena iseng, ya udah kamu coba aja. Coba aja gitu. Dan supaya jauh dari sini, dari dunia jurnalistik. Karena kan saya sering ke kantornya, lihat dunia pekerjaannya. Rumah saya juga agen. Jadi tiap pagi terbiasa lihat terpapar dengan media dan lain-lain. Jadi ya mungkin caranya harus dijauhkan. Tapi mungkin namanya nasib kan kita nggak pernah tahu ya Mas ya. Jadi garis tangan orang. Garis tangan. Jadi yang namanya pertukaran pelajar itu kan kita ditampung oleh keluarga angkat. Kita nggak tahu itu siapa.
Oke, random banget. Random banget. Jadi kita waktu itu ada camp di Seattle 3 minggu untuk persiapan. Jadi nanti culture-nya seperti ini, kalau kamu sekolah seperti ini. Supaya nggak shock culture ya. Cara bicara dengan orang di sini bagaimana. Kemudian setelah itu di hari terakhir camp itu kita disuruh lihat papan, kan belum ada internet dulu. Ya. Siapa kemana gitu. Lihat gitu, Bu. Lihat, aku kemana nih? Ellinwood, Kansas. Negara bagian Kansas itu tengah-tengahnya Amerika, bener. Ya. Oil banyak situ. Ya, penduduknya cuma 2.800. Oke. Sekolahnya kecil banget, dari kelas 7 sampai kelas 12 hanya 168 anak. Wow. Dikit ya, banget. Oke lah, berangkat. Di peta nggak ada, jadi kita harus di peta waktu itu nggak ada. Jadi ya udah berangkat ke sana dari Kansas City kalau naik mobil 6 jam masih, 5 jam. Sampai sana, kemudian saya tanya keluarga angkat saya yang menampung, mohon maaf pekerjaannya apa gitu. Oh, kita pemilik koran di sini. jadi saya ingat itu jam 9 malam, terus jam 10 saya pinjam telepon ngasih tahu orang tua. Sini juga keluarga koran. Jadi, oh ya udah emang nasib gitu. Jadi niat dijauhkan malah ketemu. Dan di sana saya justru belajar karena waktu itu bahasa Inggrisnya belum bagus. Saya dipegangi kamera. Saya jadi kerja part time di korannya dia. Untuk fotografer. Untuk fotografer. Jadi malah saya punya ilmu fotografi. Saya kan waktu itu korannya mingguan karena kota kecil ya. Oplahnya cuma 1.500. Iya. Terus jadi kerjaan saya nge-layout manual tempel itu. Screening foto, cetak film kayak gitu-gitu zaman dulu. Dari tradisional. Tradisional bener. Jadi kalau guntingnya salah nggak pas ini halamannya gitu. Jadi dulu seperti itu awalnya. Jadi malah dekat dengan dunia media akhirnya. Dan kebetulan karena kotanya kecil, jadi keluarga-keluarga di sana kerjanya rangkap-rangkap. Jadi keluarga angkat saya itu selain pemilik koran lokal, yang ayah angkat saya itu juga guru bahasa Inggris dan jurnalistik di sekolah. Ibu angkat saya guru bahasa Spanyol di sekolah. Jadi ketika saya sekolah ya saya sama keluarga bapak ibu angkat saya terus gitu, dan kakak angkat saya waktu itu. Jadi ya intensitas banget learningnya. Sementara di Indonesia dijauh-jauhin, di sana tiap hari dicekokin gitu. Karena ya kebetulan koran sekolahnya aktif banget. Koran sekolah. Salah satu yang terbaik di negara bagian waktu itu. Jadi selalu dapat penghargaan negara bagian. Jadi ya entah kenapa saya di sistem yang tepat gitu. Nah, karena saya fotografer, ini jalan lagi kalau kita runtut sebenarnya semua bermula dari Ellinwood, Kansas, cari di peta. Ellinwood, Kansas di tengah-tengah. Tengah-tengah persis. Jadi Kansas bagian itu persegi panjang. Kalau ditarik diagonalnya itu pas tengah-tengah. Kota besar kan Houston ya? Kota besarnya Kansas City. Kansas City ya. Tapi Kansas City itu pun Missouri sebenarnya. Jadi dia kota besarnya sebenarnya Topeka. Wichita dan Topeka. Jadi kecil banget dan jadi kalau benar-benar tengah-tengahnya Kansas dan Kansas itu tengah-tengahnya Amerika. Jadi benar-benar di tengah-tengahnya gitu. Terus karena saya fotografer, kan semua anak di sekolah itu terlibat di olahraga karena cuma sedikit, jadi semua harus ikut tim, kalau nggak ada pemainnya gitu. Saya di football sempat jadi kicker, American football saya jadi kicker. Badan saya kurus banget, berat cuma 46. Karena nggak ada orang lain. Karena nggak ada orang lain, nggak ada anak cowok lain lagi gitu. Dan saya fotografer, nah kebetulan ada 3 fotografer di koran sekolah, yang 2 pemain basket. Jadi kalau misalnya pertandingan basket, yang bisa moto cuma saya. Kenapa? Yang 2 tanding. Jadi dari situ saya ikut keliling tim basketnya. Tim basket sekolah saya, keliling, tanding, moto, dari situ belajar. Kalau di Amerika kan pertandingan basket itu semua dikelola sendiri gitu. Jadi anak-anak teman-teman saya yang ngelola pertandingannya, yang nyiapin supporternya, yang jualan makanannya, jualan tiketnya itu semua kita kelola sendiri. Dari situ saya belajar sistemnya. Wah, secara nggak sadar ya, karena kan nggak ada impian bikin DBL. Cuman waktu itu belum ada. Learningnya langsung ya, ketika peristiwa di Texas itu ya? Selama di Kansas itu, selama SMA di Kansas itu. Jadi ya kita nggak pernah tahu, makanya jangan pernah, saya selalu bilang sih jangan pernah remehkan kemanapun kamu ada. Karena itu pasti ada tujuannya, kenapa kamu di situ gitu. Kayak saya ke Kansas gitu, siapa yang nyangka saya SMA di Kansas gitu. Dan dari situ saya malah belajar tentang media, belajar bikin bagaimana anak muda bisa mengelola halaman koran, mengorganize olahraga juga. Betul, mengorganize olahraga, semua dapatnya dari situ. Di bawah sadar ya, karena waktu itu kan nggak nyangka kalau itu bakal kepake. Tapi karena pengalaman itu alamiah, justru kan itu tumbuhnya juga nggak dengan paksaan kan. Jadi belajarnya pun menjadi sangat alami, organik banget. Jadi saya tahu bagaimana meja itu ditata, meja wasit ditata, bagaimana flow penonton itu diatur sejak masih SMA itu. Reaksi Abah ketika tahu Mas Asrul sendiri akhirnya ketemu jurnalistik, punya kegiatan yang jauh lebih intens untuk ngurusin media itu? Ketawa.
gitu ya ampun gitu ya udah. Terus dan dia sempat berkunjung waktu itu pas masih SMA. Waktu masih SMA dia penasaran saya tinggalnya di mana sih gitu. Dan benar-benar dia karena naik pesawat waktu itu, pesawatnya hanya 15 seat, mendarat di bandara yang kerja hanya 1 orang. Wow. Jadi orang itu datang buka airportnya, bantu landing pesawat, nurunin bagasi, kemudian check-inin penumpang baru, naikin bagasi, nanti take off, kunci bandara, pulang. Itu kota saya dulu. Jadi dia ngerasain itu dan dia bilang kamu tinggal di sini ya gitu. Iya, bilang gitu. Tapi kan SMA di sana walaupun kota kecil fasilitasnya lengkap. Jadi saya benar-benar dapat quality education menurut saya waktu itu. Lalu dari situ Mas Hasrul kemudian kuliah. Betul. Kuliah, lalu kuliah di? Saya kuliahnya di California ya? California State University Sacramento. Saya korban ekonomi krisis. Ya. Masuk kuliah Saya masuk kuliah 95, jadi 97 kan pas tengah-tengahnya itu. Jadi waktu itu jujur saya sebenarnya nggak lulus SMA Mas. Jadi ada mistake sedikit itu. Waktu saya ke Kansas, saya itu seharusnya kelas 10. Karena lulus SMP dari Indonesia. 9 ya. Tapi ketika saya ngambil placement testnya, saya dianggap kamu cukup buat kelas 11. Jadi saya dilompatin ke kelas 11. Dilompatin. Itu ketika saya mau ngelanjutin itu bermasalah gitu. Karena belum step berikut sebelumnya belum saya harus ngulang setahun kan, wah tanggung walaupun sebenarnya nggak apa-apa tapi tanggung gitu. Terus waktu di California saya coba kalau di Amerika itu kan ada percaya tidak boleh menghalangi pendidikan seseorang. Jadi saya waktu itu disuruh ngambil tes masuk universitas, tes universitas mampu nggak kamu gitu. Ternyata juga lolos gitu. Meskipun tadi SMA-nya cuma setahun ya. Terus kemudian, tapi waktu itu kamu harus ngambil sekolah bahasa dulu gitu. Jadi saya ngambil sekolah bahasa 6 bulan, habis itu kuliah, tapi kuliahnya nggak langsung universitas. Saya di college dulu, junior college, 2 tahun di... Kayak penyetaraan gitu ya? Betul, untuk ngejar general education-nya ya. Jadi saya 2 tahun di Sacramento City College, di junior college, yang bisa waktu itu di situ. Kemudian baru pindah ke university untuk 2 tahun S1-nya kayak gitu. Nah waktu itu saya sebenarnya pas 97 kan itu. Saya waktu itu, ini bukan nyombong tapi agak bangga juga sih, TOEFL saya 630. Wow. Kemudian GPA saya 3,81 apa 87 ya lupa kayak gitu. Jadi saya bisa milih mau kuliah di mana aja waktu itu. Pilihan saya waktu itu karena yang dekat di California kan Berkeley. Kalau di Indonesia dulu kan terkenal banyak menteri dari Berkeley kayak gitu kan ya. Terus saya daftar ke situ. Saya ngambil TOEFL-nya di situ malah dan di Berkeley ternyata diterima. Terus kemudian saya kangen Kansas. Saya daftar juga University of Kansas. Diterima juga sebenarnya kayak gitu. Terus Chrismon. Mulai dan junior college kan murah. Kalau di Amerika kan murah sekali itu. Kayak hanya 1 semester hanya $1.500 atau apa kayak gitu. Pendidikan di sana murah gitu. Karena kan banyak disubsidi pemerintah ya. Kemudian tapi kalau mau masuk Berkeley waktu itu puluhan ribu per tahun ya. Kemudian ke Kansas pindahannya juga costly. Jadi saya bilang ke orang tua waktu itu udah jangan khawatir, saya tinggal 2 tahun. Saya cari kampus di sini aja yang state, yang negeri, yang lebih murah. Habis itu jadi supaya nggak berat di biaya dan lain-lain, saya juga kerja. Jadi waktu itu saya kuliah di California State University Sacramento. Jurusan apa Mas? Marketing. Harusnya maunya advertising tapi ada nggak cocok sama dosen. Cerita panjang lagi. Jadi akhirnya ke international marketing. International marketing. 2 tahun kelar. Dalam situasi krisis dan memberikan kebebasan kepada orang tua, tenang aja, saya akan urus semua diri sendiri. Saya urus sendiri. Saya kerja jadi pelayan restoran, cuci piring. Jokiin tesnya teman-teman. Dan Indonesia? Iya, Asia. Asia. Bukan hanya Indonesia, Asia. Kemudian jadi saya ada masuk kelas-kelas yang pakai nama orang karena ngambilin tesnya mereka. Lumayan Mas, 1 tes $1.000. Zaman itu. Ini teman-teman yang nonton mungkin ada yang saya ambilin dulu tesnya. Kemudian ya alhamdulillah ya lulus cum laude gitu, maksudnya mungkin bakat sekolah aja lah, bukan berarti saya rajin juga kayak gitu. Bakat sekolah aja. Terus kemudian orang tua waktu itu datang dan abah ibu dari Indonesia maupun bapak ibu angkat saya semuanya datang waktu saya wisuda. Jadi aneh ini orang tua saya yang mana sebenarnya kayak gitu. Terus waktu itu saya ingat banget abah saya bilang,
terima kasih ya, gitu. Kenapa? Kan saya nggak pernah ngunjungin kamu, nggak pernah perhatiin kamu, dan karena teman-teman Abah banyak yang anaknya bermasalah ketika di luar negeri segala macam. Apalagi pas krisis. Ya, apalagi pas krisis, kamu tidak masuk penjara, kamu tidak ngerusak anak orang, dan kamu lulus on time, pokoknya kayak gitu. Nggak membebani orang tua lebih banyak. Betul, jadi ya makasih. Terus habis itu gimana, mau lanjut S2 atau mau pulang dulu gitu. Saya mikir waktu itu saya pengen pulang dulu, kerja dulu setahun, habis itu ngambil S2, maunya kayak gitu. Tapi terus ketika pulang, ya kan waktu itu di perusahaan orang tua kan, bikin halaman anak muda yang namanya Deteksi itu. Awal 2000 tuh ya? Tahun 2000 itu. Persis tahun 2000 Persis tahun 2000. Saya pulang Februari tahun 2000 ya. Kemudian bikin itu, dan kayaknya orang tua mungkin secara nggak langsung juga dorong-dorong supaya nggak berangkat lagi kayak gitu. Karena dikasih tugas terus gitu, dikasih supaya nggak pergi. Kayaknya saya nggak tahu. Ya, tapi kayak didorong-dorong terus, kayak misalnya waktu itu bikin banyak kegiatan-kegiatan, termasuk salah satunya DBL. DBL waktu itu hanya di Jawa Timur, teman. Kenapa nggak kamu bikin di Indonesia? Ya udah, saya iseng aja bikin. Kan masih anak muda kan, banyak energinya, bikin aja seluruh Indonesia. Terus ternyata ya jadi besar, jadi mainan saya gitu. Sebelum jauh ke sini Mas Hasrul, tadi kan Mas Hasrul di awal dijauhkan Abah dari jurnalistik. Lalu dikunjungi dan didatangi, kelar semua nih, kayaknya bisa mengatasi persoalan dengan sangat baik, lalu pulang dan terjun ke jurnalistik. Berarti ada perubahan di Abah nih ya? Bisa menerima itu? Kayaknya iya. Dan waktu itu juga terus terang bapak angkat saya juga sering ke Indonesia dijadikan konsultan perusahaan juga, karena ini orang bisa ngajarin anakku, berarti bisa ngajarin yang lain. Jadi yang desain basic layout segala macam sebenarnya bapak angkat saya. Desain perubahannya waktu itu. Jadi kita nggak pakai konsultan perusahaan, itu bapak angkat saya di Kansas yang desain yang sekarang dipakai grup itu yang bikin bapak angkat saya gitu. Jadi ya mungkin dia lihat tuh anakku bisa diajarin, berarti dia bisa ngajarin yang lain gitu. Nah terus ya itu dikasih beban terus. Mungkin tipping point-nya bukan karena beliau membiarkan ya. Saya kan pada akhirnya saya 17 tahun di sana. Tapi saya baru jadi direktur setelah 12 tahun. Bahkan saya sempat lupa digaji selama 6 tahun. Ya bukan lupa digaji. Dan yang menuntut gaji waktu itu bukan saya, istri saya. Oh, ini kerja tapi kok nggak ada gajinya. Aduh, Pak, kita ini nggak ada uang katanya. Saya nggak digaji sampai setahun saya menikah itu, istri saya baru sadar kita itu nggak digaji kayak gitu. Terus akhirnya baru setelah itu punya proper gaji setelah 6 tahun, jadi direktur setelah 12 tahun. Dan mungkin terus terang tipping point-nya bukan karena beliau mengizinkan, tapi waktu itu beliau sakit kan. Tahun 2006-2007 beliau sakit liver ya. Kemudian harus banyak di luar negeri, 2 tahun di luar negeri, menunggu transplantasi. Setelah transplantasi juga masih 6 bulan di luar negeri. Dan ketika itu terjadi, dia nggak mungkin bisa ngelihat saya dan gangguin saya, karena dia harus fokus pada dirinya sendiri. Untuk pengobatannya ya? Dan itu juga beruntung buat saya, kenapa? Saya nggak ada yang gangguin juga gitu. Jadi saya bisa lebih eksplorasi apa yang saya maui dan segala macam. Dan itu mungkin karena saya tahu banyak teman-teman saya yang second generation kesulitannya adalah orang tuanya sendiri sebenarnya. Karena masih nempelin, gangguin, dan kemudian ya pasti ada politik office-nya yang terkait dengan keluarga yang lain segala macam. Dan saya selalu diingatkan, kamu itu anak saya, jadi kalau yang nilainya 7, kamu nggak boleh 8, kamu harus 9 gitu. Tapi buat saya itu bukan beban, saya kan kalau ngerjain sesuatu saya suka, saya pengen optimal, total kayak gitu. Nggak pulang, itu ya saya terbiasa kayak gitu. Jadi ya, dan mungkin ya tipping point-nya justru karena beliau sakit itu. Ya, jadi alhamdulillah sembuh ya. Maksudnya. Ada keleluasaan yang diberikan. Kemerdekaan. Nah, modal untuk bikin sesuatu yang dalam pikiran. Tidak akan ditanyai, tidak akan diganggu. Toh beliau paling lihatnya kan hasil laporan akhir tahun bagaimana kan. Selama itu baik-baik saja kan nggak apa-apa. Makanya saya selalu bilang kalau ada seminar atau bicara dengan second generation, bagaimana caranya supaya keluar dari bayangan orang tua. Kamu nggak usah mikirin itu gitu. Kan kamu nggak mungkin dipecat jadi anak, aku bilang kayak gitu. Ya kalau kamu pengen sesuatu, dia kira-kira nggak setuju, bohongin aja dulu, aku bilang kayak gitu. Kalau hasilnya baik kan dia seneng juga gitu. Kalau hasilnya baik dia pasti seneng, kalau nggak emang kamu mau diapain? Tapi beruntung Abah itu punya anak yang bertanggung jawab dan kemudian memberikan kepercayaan, dan kepercayaannya terbukti di akhir. Kalau enggak, ya kan banyak juga yang saya nggak bisa komen juga sih itu, karena banyak juga yang kayak gitu. Saya tahu teman-teman saya juga banyak kayak gitu, dan saya punya sahabat juga yang kasihan, yang
dia sebenarnya sangat-sangat mampu, sangat istimewa, tapi orang tuanya terlalu memagari sehingga akhirnya dia tidak bisa eksplor dan akhirnya malah negatif semua gitu. Hubungan orang tua dan anak jadi nggak baik, perusahaan juga jadi nggak sehat kayak gitu. Jadi ya Pak Dahlan itu kan juga punya kemampuan let go yang kuat gitu. Ya. Jadi ya untuk banyak hal, wawancara terakhir juga ngobrol soal dan dia selalu ngomong kalau kemana-mana, saya beruntung saya waktu itu 2 tahun tidak bisa bekerja itu karena itu memberi kemerdekaan kepada orang-orang, bukan hanya anak tapi juga kepada tim untuk saya untuk bekerja mandiri ya. Mandiri. Jadi ya mungkin kayak gitu. Tapi ketika beliau memutuskan keluar dari dunia media dan dari grup Jawa Pos dan meminta saya ditanya kamu gimana ya, saya keluar juga gitu. Kenapa? Saya di sini kan untuk bantu Abah gitu. Kalau Abah nggak di sini buat apa saya di sini? Saya mumpung saya masih cukup muda untuk mengambil sesuatu yang lain, bikin yang lain yang bikin legasi sendiri gitu. Akhirnya ya 2017 itu ya saya keluar juga dan DBL kan ikut saya, kemudian ya fokus di DBL ini, apalagi waktu itu juga akuisisi Persebaya. Jadi waktu itu juga punya kesibukan yang banyak ya. Yang banyak dan itu di passion saya di olahraga gitu. Passion saya di olahraga. Kemudian saya ingat waktu itu 6 bulan kemudian pertengahan 2018 Abah nanya, "Gimana? Kamu ada post power syndrome kan?" Kan pasti ada kayak gitu kan, post power syndrome. Tapi dari pimpinan tinggi. Enggak gitu. Kenapa? Saya malah merasa lebih jadi pengusaha sekarang. Karena ini sorry Bah, this is mine. Ini mainan saya, ini bukan mainan Abah kayak gitu. Jadi saya malah lebih explore dengan, karena dulu saya nggak mungkin bisa 100% ke DBL karena saya harus mikirin yang ini juga, yang utama gitu. Juga, ya. Nah ini kan sekarang full. Kalau nggak mungkin bisa. Dan Mas Hasrul nggak dalam posisi bayang-bayang Abah juga, karena ini sesuatu yang sifatnya Mas Hasrul bangun dari awal dan itu kayak ini yang gue lahirin kan gitu. Betul. Kayak gitu. Gini, memang harus diakui bahwa banyak orang seperti saya dan banyak anak second generation baik itu di dunia bisnis maupun politik ada yang namanya legacy, maksudnya privilege ya. Kita ini punya privilege, saya punya privilege, banyak anak-anak pengusaha, anak-anak politik dapat privilege, tapi nggak semua orang yang punya privilege bisa melakukan. Persis. Jadi kita harus fair juga melihatnya fair juga melihatnya. Nah, apakah saya ini juga termasuk yang punya privilege bisa maksimalkan, orang lain yang menilai gitu. Tapi jangan dijudge dulu semuanya di awal. Karena privilege. Iya. Karena yang banyak kok yang punya privilege nggak ngapa-ngapain juga banyak. Gitu. Begitu juga sebaliknya, yang nggak punya privilege sama sekali dan bisa juga. Ya. Maksudnya ya hidup kan kita, ya kita yang mau kita yang dapat. Ya. Nah ketemunya kita akan ngomong soal DBL-nya sekarang. Ketemunya kemudian menggeluti basket dan kemudian jadi sebuah industri yang sekarang kan kita lihat satu-satunya kayak di Indonesia yang kelas level ini ya, SMA dan masif ya. Saya agak ngeri ngomong karena tahun depan 2024 itu adalah 20 tahun DBL. Oh my God, 20 tahun. Maksudnya waktu separuh umurnya. Separuh umur saya ngerjain ini. Jadi dulu 2004 ketika kita kali pertama bikin DBL itu tujuannya sebenarnya untuk medianya kan. Bagaimana engaging anak-anak muda ini untuk dengan koran dan dengan activity yang melibatkan banyak orang, yang create story, yang itu mengikat secara emosi, dan waktu itu kita mikir apa ya, sepak bola terlalu laki-laki, bulu tangkis terlalu sedikit kan. Terlalu sedikit itu gini, yang tanding 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Nggak masalah. Betul, nggak masalah. Terus kemudian volley. Wah, waktu itu volley atau basket? Saya bilang basket, kenapa? Kebetulan saya kan juga pemain basket dulu ya? Saya nggak jago main basket, tapi saya terekspos ke basketnya banyak. Ya, generasi kita kayak basket itu... Ya. Apalagi di Kansas waktu itu basket banget. Tontonan. Kemudian waktu di Sacramento, itu kota basket banget. Sacramento Kings, tim favorit saya sampai sekarang. Itu basket banget. Jadi, ya udah bikin basket. Dan basket itu ada elemen lifestyle-nya. Mohon maaf, bukan berarti volley sekarang juga keren, tapi waktu itu volley lebih ke antar kampung ya. Sedangkan basket itu lebih anak ada muda. Gayanya lah. Aparelnya, musiknya, betul. Sehingga waktu itu kita ke basket, kebetulan saya juga punya experience basket waktu di Amerika.
Dan waktu itu di tim anak muda saya waktu itu di deteksi itu yang ngerti basket sebenarnya cuma 1 orang yang main basket, Doni Rahardian yang sekarang jadi salah satu pimpinan di DBL. Oke. Jadi waktu itu kita bikin itu niatnya hanya di Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk melayani media sebenarnya. Betul. Untuk konten ya. Konten, tapi waktu itu langsung booming, pesertanya langsung 96 tim. Surabaya. Jawa Timur ya, 96 tim, 64 putra, 32 putri. Tapi waktu itu bikin ini tetap harus serius ya, dalam artian regulasinya harus serius. Dari awal filsafatnya harus serius, berarti dia harus student athlete. Pengalaman saya di Amerika, Mas, kalau dia nilainya jelek dia nggak boleh main. Oh, jadi supaya dua-duanya bisa betul. Jadi kalau nilainya di bawah D atau C, dia nggak boleh ikut. Dia langsung eligibility-nya langsung turun, hilang. Nah, di Indonesia waktu itu yang namanya pertandingan SMA nggak naik kelas 3 tahun boleh main. Iya. Jadi ada anak SMA umur 19 tahun. Veteran. Nah, itu kita ketatin regulasi. Jadi kayaknya yang bikin kunci sukses awal DBL menurut saya adalah filosofi dan regulasinya itu. Karena kita ketat. Dan Anda tahu sendiri ini Indonesia gitu. Maksudnya yang namanya mencoba menyiasati regulasi itu luar biasa. Macam-macam kan ya. Oke. Termasuk ada sekolah waktu itu di salah satu provinsi di Sumatera, sekolah itu milik wali kota, Mas. Tapi dia memasukkan 2 pemain universitas. Jadi nggak sesuai ID. Kemudian ada dia sekolah yang memalsu raport. Untuk sekedar bisa main dan mungkin menang. Itu kan itu yang harus kita hadapi di awal-awal dulu gitu. Nah, kayaknya karena kita strict di situ, filosofinya kuat dan eksekusinya juga kita rapi, ya mungkin booming. Jadi tahun kedua, waktu itu masih Jawa Timur, 2006 itu pesertanya langsung 200. 220 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2008, 2007 juga 220 itu, 2008 ya itu yang kenapa nggak diekspansi ke seluruh Indonesia. Jadi akhirnya waktu itu kita ekspansi ke 10 provinsi dulu. Apa pertimbangan waktu ekspansi, Mas? Karena animonya besar atau permintaan dari daerah-daerah? Both ya. Maksudnya ada dewan yang waktu itu dari kita sendiri adalah ini konsep ini diterima dengan baik di Jawa Timur, kita yakin bisa kita replikasi di tempat lain. Kemudian ada grup media kita yang di kota-kota lain waktu itu kenapa nggak dibikin di sini juga untuk bantu kita juga di sini gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya dapat ya. Dua-duanya dapat. Nah, akhirnya kita bertahap dulu mana yang siap gitu. Kalau 10 kota. 10 provinsi, 11 kota waktu itu. Ya. Jawa Timurnya 2 langsung, Surabaya dan Malang. Terus jadi waktu itu kita di Lombok dulu, Mas. Jadi setelah Jawa Timur yang pertama tuh Lombok. Lombok justru. NTB ya. Kenapa di situ? Karena kita butuh laboratorium yang terisolir sedikit. Agak sulit supaya satu tim kita bisa kumpul semua di situ, ada sedikit suasana holiday-nya, tidak terlalu besar sehingga manage-nya gampang untuk ngecek, untuk ngetes sistem, dan problem-problemnya pasti banyak. Dari nol semua tuh ya? Iya, problem-problem di luar Jawa kan ini pasti banyak. Nah dari situ baru timnya di-split. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi. Udah sempat belajar? Iya, jadi semua bikin satu baru camp gitu ya? Betul. Jadi pertama di Lombok camp, baru nyebar ke kota-kota lain. Habis itu kita 2009 kita ke 15 provinsi. Kemudian bertambah. Sebelum pandemi sebenarnya sudah 22 provinsi, 30 kota. Jadi pandemi kita freeze dulu sebentar, nggak bisa jalan. Ya itu akhirnya tumbuhnya ya organik juga. Yang paling ironis mungkin kita ngomong ini di Jakarta, di Indonesia Arena, Jakarta malah yang terakhir sebenarnya. Untuk final ini? Untuk penyelenggaraan DBL, Mas. Jadi kita waktu itu nggak mau Jakarta dulu. Jadi 10 provinsi itu belum Jakarta. 15 provinsi belum Jakarta. Bahkan kalau nggak salah 18 provinsi belum Jakarta. Baru yang ke-19? Kita Jakarta itu baru 2012, itu pun kita masih sifatnya invitational atau apa gitu. Waktu itu, terus jujur ini ada rebellious-nya juga. Gitu. Karena waktu itu ada emosi kedaerahan. Paling kelihatan Jakarta gitu ya. Iya, ya. karena selama ini kalau event besar di Jakarta nggak pernah bikinin di daerah. Apa-apa kita harus keluar biaya ke sana. Jadi kita bikin di daerah dulu. Toh ini kan hyperlokal semua, dalam artian tidak ada juara nasionalnya, juara provinsi doang. Dan itu ternyata malah positif khususnya di luar pulau. Kenapa? Benar, Mas. Kita dulu ya daripada Jakarta. Jadi ada pride-nya. Ya itu. Jadi mereka malah merasa lebih memiliki, merasa lebih terlibat, dan mereka lebih proaktif mensupport DBL akhirnya. Karena kita duluan loh dari Jakarta. Wah. Mohon maaf, itu nilai jual juga akhirnya gitu. Dan akhirnya ya kita ekspansi baru ke Jakarta gitu.
Nah, provinsi-provinsi yang lain ini belum bisa kita bikin karena biasanya satu gedungnya belum ada atau belum layak. Bahkan waktu kita bikin di Kupang, di NTT dulu perbasinya harus kita hidupkan dulu. Kita harus bekerja sama dengan perbasi pusat untuk mengaktifkan lagi perbasinya. Karena nggak ada wasitnya harus kita bawa dulu dari Jawa. Wah, sama sekali nggak ada infrastruktur bahkan wasitnya. Lapangan harus kita bawa dari Jawa. Wasit kita harus bikin basketball klinik dulu untuk membiasakan orang-orang di sana dengan regulasi basket, bikin pelatih dulu, karena kebanyakan pelatih itu adalah guru olahraga. Jadi kita benar-benar grassroots levelnya jalan, dan itu mungkin yang bikin kita kenapa kita bisa kuat, karena akar kita kuat gitu. Kita ini disupport oleh, dan ini kita sudah mau 20 tahun, jadi anak-anak yang dulu udah di level yang sekarang sudah punya anak semua, dan mereka sudah level decision maker. Sekarang ada yang jadi pemilik perusahaan sponsor kita, ada yang jadi anggota dewan di daerah yang membantu kita perizinan segala macam, ada yang sudah jadi apa di mana, jadi ekosistemnya terbentuk dengan sendirinya secara organik ya. Secara organik. Jadi unik banget. Saya waktu liburan di Australia misalnya di Sydney gitu, lagi antri tram kereta, ada yang nyapa, Mas Asrul gitu. DBL ya, sebenarnya kayak gitu. DBL, iya. DBL mana kamu? Pontianak Mas gitu. Terus kamu di sini sekolah? Saya sudah kerja di sini Mas gitu. Atau ketemu di pesawat, Mas Asrul gitu. DBL ya, sebenarnya kayak gitu. Iya. Kamu sekarang kuliah di mana? Saya sudah jadi dokter Mas kayak gitu. Jadi ex DBL ini sudah di mana-mana gitu. Karena tadi aturan yang filosofi di awal itu ditegaskan juga kan. Mereka harus sekolahnya harus bagus atau bener lah paling enggak. Dan dia berolahraga gitu ya. Dan di kita ini kan 99% nggak akan jadi atlet basket. Persis. Dan seleksinya juga peserta kita ini 40.000 lebih kan. 40.000 setahun ya. Itu kalau dikumpulkan bertahun-tahun kan banyak sekali. Jadi mereka ini 99% tidak akan jadi pemain basket profesional, tapi 100% diharapkan jadi profesional yang baik di dunia apapun. Makanya pendidikannya nggak boleh meleset. Makanya tata tertib kita di lapangan pun juga kita kelola bagaimana caranya itu juga itu kayak life lesson juga gitu. Jadi bagaimana harus rapi di lapangan. Sebelum masuk lapangan seragamnya harus clear, seragamnya harus rapi dimasukkan. Kemudian kaos kakinya harus rapi, kalau putih-putih semua, kalau hitam-hitam semua. Dicek semua, tidak boleh ada anting yang membahayakan segala macam. Kemudian pelatih dan ofisial harus pakai jas dan dasi supaya NBA banget nih. Iya, NBA sekarang sudah enggak malah. Jadi supaya mereka kayak lesson profesionalisme itu dimunculkan sehingga nanti ketika mereka nanti dalam kehidupan mereka sudah terbiasa dengan yang ketat-ketat dan yang susah-susah begini gitu. Ini kayaknya juga pengalamannya Mas Asrul juga ketika kelola di SMA dulu. Di SMA yang nggak ada. Karena memang rapi banget ya. Rapi banget. Jadi mereka memang dulu itu yang saya ingat betul di Amerika itu yang mungkin di Indonesia atau di negara-negara lain nggak banyak diterapkan. Orang Amerika itu kan suka banget olahraga ya. Tapi mereka itu ada pride-nya itu penting banget. Jadi di dunia olahraga saya dulu kebetulan ikut atletik. Jadi bukan pemain basket, tapi saya tahu pemain basket diajarin apa oleh coachnya atau dari sekolahnya. Pesan-pesannya selalu begini. Kamu bisa mengenakan seragam olahraga dan bertanding mewakili sekolahmu, berdiri di atas lapangan ini adalah sebuah kehormatan. Nggak semua bisa. Nggak semua bisa kepilih. Nggak semua bisa punya kemampuan untuk terpilih bisa bertanding di sini. Jadi kamu harus memperlakukan ini seperti kamu punya kehormatan. Jadi kalau kamu dapat respect, kamu harus respect juga. Itu paling kelihatan di film Coach Carter ya, kalau nonton film basket. Itu sebenarnya di semua SMA diajarin kayak gitu. Jadi itu kayak value dasar ya. Value dasar. Jadi kamu nggak semua orang bisa di lapangan. Maka ketika kamu ada di situ, perlakukan itu sebagai sesuatu. Jadi ketika kamu udah di lapangan itu kamu tidak akan berantem, kamu akan sportif, kamu akan itu kan merepresentasikan sebuah komunitas atau sebuah kebudayaan ya. Itu kan kalau kita ingat zaman gladiator dulu kan gladiator kan sampai mati di tengah-tengah Kolosium kan, tapi dia akan diperlakukan sebagai karena ini sebuah pride untuk bisa tampil di situ. Jadi itu yang kita ingin. Makanya slogannya DBL dulu awalnya pride sebenarnya gitu, bahwa ini pride titik gitu. Kamu masuk ke lapangan itu adalah nggak semua bisa gitu. Kamu ikut tim basket sekolah belum tentu terpilih. Hanya 12 putra, 12 putri boleh ikut mewakili sekolahnya kayak gitu. Jadi ada begitunya juga. Tadi dalam perjalanan kan organik banget nih Mas Asrul kalau saya lihat. Mas Asrul sendiri sama DBL-nya sendiri. Awal-awal kan mau mensupport untuk konten di media. Betul. Tapi sekarang kan udah nggak ada nih. Nah itu gimana? Perkembangannya atau pertumbuhannya atau bertransformasinya?
Ya mungkin karena ini sudah era media sosial dan sudah era yang berbeda, saya kira sekarang gampangnya beginilah, sekarang semua adalah media. Saya adalah media, Mas adalah media, semua orang adalah medianya sendiri sekarang dengan media sosial dan lain-lain. Jadi kebetulan kita punya ilmu bermedia, sehingga DBL-nya sendiri bisa bermedia sendiri seolah-olah seperti sebuah media. Organisasi media. Tapi malah sebenarnya itu memberi peluang DBL jadi lebih besar, Mas. Kenapa? Kita tidak lagi harus eksklusif dengan satu media. Jadi malah meluaskan sebarannya ya. Ya kan kebetulan waktu itu kita terima kasih juga karena waktu itu kita langsung kerjasama dengan Kompas Gramedia Group dengan yang lain. Jadi malah lebih malah kita bisa memberi manfaat untuk lebih banyak pihak lah kayak gitu. Yang bisa merasakan positifnya atmosfer DBL ini ke lebih banyak pihak lagi gitu. Jadi nggak eksklusif di satu nggak lagi di funnel di satu channel kayak gitu. Jadi ya suka bilang malah mungkin itu ya blessing aja kayak gitu. Jadi akhirnya lebih meluas. Dan yang kita harapkan adalah DBL ini karena sudah jadi tontonan umum juga bisa memberi value untuk media-media lain juga kayak gitu. Nah, selain DBL kan Mas Asrul juga punya banyak minat ya. Tadi yang Persebaya juga kan dari 2017 juga kan? 2017. Ini kalau sepak bola itu akuisisinya unik karena dari dulu sebenarnya orang tua saya, Abah dulu kan puluhan tahun di sepak bola. Dan ada jangan masuk Persebaya. Semua olahraga boleh, pokoknya jangan sepak bola. Entah duit warisan habis berapa sudah itu. Dan pertimbangannya lebih karena ekonomi atau karena enggak, karena dia merasakan sakit hatinya di sepak bola. Kan padahal selalu kemana-mana bilang kalau sudah keluar dari sepak bola sudah waras kayak gitu. Tapi waktu itu waktu mau akuisisi itu saya waktu itu sama Chandra Wahyudi waktu itu Wapepret di Jawa Pos juga dan kita yang waktu itu diskusi bagaimana caranya supaya karena waktu itu ya dimintai tolong kan, waktu itu Persebaya 4 tahun hilang kayak gitu. Kemudian ambil sebenarnya kita nolak 2 kali sudah waktu itu. Tapi waktu itu kita pikir kalau bukan kita yang ngambil alih itu berisiko untuk Surabaya, berisiko untuk Jawa Timur, berisiko untuk Indonesia. Jadi harus di tangan yang baik gitu. Ada pertimbangan bahwa itu sosialnya juga kita pikirkan. Akhirnya kita terjun dan waktu itu saya nggak bicara sama Abah, sama sekali nggak ngasih tahu. Karena kalau bicara mungkin urusannya panjang lagi. Kemudian saya hanya SMS waktu itu. Saya teks lagi di luar negeri. BTW kita akuisisi Persebaya. Tunggu jawabannya. Jawabannya cuma 2 kata. Abah senang. Ternyata darahnya masih sangat hijau. Masih sangat hijau. Jadi ya dari situ kemudian ya keluarga kita masih involve lagi di situ. Jadi ya itu. Ya kemudian waktu itu dari Liga 2, alhamdulillah kita bisa juara langsung Liga 1 ya. Sekarang kita struggle menuju juara Liga 1 lagi kayak gitu. Tapi ya yang penting prosesnya sudah. Saya percaya kalau prosesnya baik, walaupun itu butuh waktu itu hasilnya juga akan baik ya. Dan kita kelola secara full industri kan. Nah ngomong soal industri nih, ini kan olahraga juga sekarang kan juga lagi muncul ya, sportainment dan sebagainya itu. Hiburannya dapat, aktivitasnya dapat, tapi kadang-kadang meleset di bisnisnya. Nah Mas Asrul ngelola gimana? Yang saya nggak tahu kenapa olahraga ini tiba-tiba tabu bicara kalau olahraga itu bisnis. Kita kan bukan negara sosialis komunis yang disupport oleh pemerintah. Maksudnya kita ini kan bukan negara sosialis gitu. Kenapa kok tabu sekali bilang olahraga itu bisnis, nggak boleh, haram. Padahal di seluruh dunia yang sukses itu semuanya bisnis. Anda rela mengeluarkan 1,5 juta beli jersinya Real Madrid. Anda tahu itu duitnya kemana? Ya kan ke sana juga kayak gitu. Itu kan bisnis. Nah, tapi kenapa Anda nggak mau beli yang asli tim Indonesia, beli yang palsu. Jadi Anda malah anti bisnis di sini gitu. Nah, itu yang pelan-pelan lah itu harus diberi pemahaman ke masyarakat. Saya nggak tahu itu dulu beloknya kenapa bisa lalu berubah gitu. Seolah-olah bisnis olahraga itu haram. Itu kan nggak masuk akal lah menurut saya. Semua itu industri. Dan filosofi saya dalam bikin olahraga, khususnya DBL yang karena kan tesis saya yang berhasil kan di sini dulu. DBL itu dulu filsafatnya saya tulis di depan ruangan saya itu di kantor. Partisipasi adalah income, prestasi adalah cost, partisipasi adalah income. Semakin banyak partisipasi, maka kelama-kelamaan partisipasi akan membiayai prestasi. Jadi kalau kita ngejar medali, juara, itu semuanya biaya.
Biaya ini dari mana? Kalau partisipasinya nggak banyak, maka nggak akan ada. Nggak ada dananya dari mana? Ya kalau zaman dulu ada Porkas atau apa itu yang SDSB kayak gitu, kan nggak bisa. Harus dicarikan dana yang real, yang sehat, yang sustainable kayak gitu. Nah makanya dari dulu DBL itu dari awal adalah kita tidak boleh rely kepada dana sponsor. Harus dibuatkan bisnis model di mana revenue utamanya, awalnya mungkin sponsor, tapi harus bagaimana partisipasi itu kan bukan hanya peserta. Penonton itu partisipasi. Persis. Anda mewawancarai saya tentang olahraga, Anda ikut berpartisipasi di dunia olahraga, ikut meningkatkan awareness-nya kayak gitu. Jadi harus ditingkatkan partisipasi yang nama. Penonton harus diajarkan beli tiket. Diajarkan beli merchandise, diajarkan macam-macam kayak gitu. Nah itu karena duit itu akan real ke industrinya gitu. Duit itu yang akan diputar untuk membesarkan olahraganya. Kayak gitu. Jangan terbiasa begini, minta sumbangan, sponsor. Sponsor penting, tapi benefit ke sponsornya juga harus clear kayak gitu. Jadi harus profesional betul, bukan sponsor yang dimintai tolong. Kayak. Jadi ini kita profesional ya kayak gitu. Nah itu yang harus dibangun dari awal. Itu yang susah karena di Indonesia kebanyakan sifatnya minta disubsidi, minta segala macam. Itu nggak sehat buat industri. Nggak sehat karena kalau yang nyubsidi capek, berhenti. Atau pejabatnya ganti, selesai. Terus yang itu juga kenapa DBL itu PT, Mas. Jadi PT DBL Indonesia, kenapa? Supaya dia bekerja secara profesional. PT ya. Karena dulu sebenarnya jujur opsi pertamanya yayasan. Tapi kemudian berubah jadi PT, harus jadi PT industri supaya ini bekerja gitu. Supaya ini bekerja profesional gitu. Jadi ya sifatnya kayak gitu. Jadi harus dibuat bisnis modelnya seperti itu. Kalau kita ngomong di luar negeri, dia kenapa kalau kita nonton pertandingan NBA segala macam logo sponsornya kok nggak ada ya? Kenapa? Dia revenue utamanya bukan dari situ. Dari tiketing, merchandising, dari hak siar TV segala macam. Kan di sini belum bisa, itu kan harus diedukasi untuk bisa seperti itu. Nah ini yang bertahap harus kita jalani. DBL ini kita nggak mungkin bisa menyelenggarakan di Indonesia Arena yang begini megah dan jujur mahal. Kalau kita tidak bisa menjual lebih dari 12.000 tiket. Full dong ya? Iya, besok akan sold out ya. Saya nggak tahu itu rekor atau tidak, tapi akan full ini. Dan itu sudah sold out dari H-1 ini sudah sold out. Jadi kita nggak mungkin, kalau nggak ini pasti nggak sustainable gitu. Iya. Saya bisa ngeluarin uang untuk ini, tapi buat apa gitu? Kan nggak sehat. Iya, nggak membuat industri ini tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita kenapa DBL bisa di Indonesia Arena? Bukan karena DBL, karena yang beli tiket ini. Karena yang beli tiket ini, kita didorong oleh sponsor untuk bisa ke sini, tapi kemudian kita ditarik oleh penonton-penonton untuk bisa lebih tinggi. Jadi semua yang duduk di kursi itu adalah yang membuat kenapa DBL bisa di sini. Bukan karena DBL, bukan karena saya, tapi karena mereka yang membeli tiket itu. Nah itu yang namanya industri olahraga kayak gitu. Besok ada final berarti antara yang putri Jubile dan SMA 70. 70 ya putri. Bulungan ya. Kemudian yang putra Bukit Sion melawan Jubile lagi. Jadi hanya 3 sekolah sebenarnya besok. Untuk final putra dan putri. Final dan putra. Tapi dan hebatnya adalah 60% tiketnya udah terjual sebelum tahu siapa yang masuk final. Jadi akan banyak penonton umum besok yang kita terima kasih bukan juga. Melulu supporter dari atau pendukung sekolah itu ya. Betul. Malah banyak ada lucu nih tadi abah saya barusan WA sebelum aja ini ada temennya direktur bank gitu yang telepon minta tolong bisa nggak dapat 2 tiket pengen nonton nama istrinya loh kan nggak ada di sini nggak pengen tahu suasananya katanya jadi ya kita juga mungkin punya reputasi kita kalau bikin pertandingan atmosfernya kita bisa dapetin ya kita lihat dulu lah moga-moga lancar lah ini. Balik ke bisnis tadi Mas saya penasaran artinya kan model bisnisnya ketemu kalau industri di olahraga itu. Betul. Ada streamnya kan beberapa tuh tadi tiketing, merchandising, sponsorship. Betul. Yang 3 utama adalah yang kalau kita bagi 2 pilar sebenarnya. Satu sponsorship. Sponsorship. Ya. Yang kedua sponsornya hebat nih kayaknya Honda terus-terusan ya. Honda ini sudah sejak 2007. Makanya 16 tahun. 16 tahun. Nggak kapok kan berarti. Dan masih ada beberapa tahun lagi, jadi belum selesai. Jadi nggak kapok dan mohon maaf direksinya juga udah ganti-ganti juga. Gitu. Nah itu kan berarti. Moga-moga itu menunjukkan bahwa value-nya kita bisa memberi value termasuk ke yang lain juga kayak gitu. Nah, sponsor yang berikutnya adalah business development yang non sponsorship ini. Ini nggak kalah gede. Ini kita akhirnya by need sih Mas. Jadi ini kita perlu cerita juga bahwa DBL ini pakai bola sendiri buatan Jawa Timur, buatan Indonesia, dari Pro Team. Tapi by design atau by accident pakai itu?
Serendipity. Fortunate accident. Kenapa begitu? Dulu kita pakai bola merek asing, pastilah kayak gitu. Ketika tahun pertama, pertandingannya belum banyak, masih cukup. Ketika volume pertandingannya menjadi ribuan, tidak ada sponsor bola yang bisa menyediakan bola sebanyak itu buat kita. Kita ini butuh lebih dari 1.000 bola, Mas, setahun. Untuk kompetisi ini? Tidak ada kompetisi lain di Indonesia yang memakai lebih dari 1.000 bola dalam satu musim. Dan itu hanya DBL. Dan waktu itu kita sempat, bagaimana caranya? Kan beli mahal itu. Nah ternyata kan Indonesia ini banyak pabrik sebenarnya. Iya, dan banyak dipakai juga di luar kan? Betul. Secara diam-diam. Dan sebenarnya pabriknya hanya 2 jam dari Surabaya waktu itu. Pasuruan ya. Nah akhirnya waktu itu kita meeting, serendipity aja, kita waktu itu ketemu dengan potensi sponsor lain. Kebetulan direkturnya ProTeam ini Pak Thomas ini ikut, karena dia satu alma mater dengan calon sponsor yang satu lagi. Ketemu, loh saya bikin bola Mas, loh kita lagi butuh bola Pak gitu. Akhirnya ProTeam itu yang diambil? Akhirnya ProTeam develop bola basket buat kita. Tadi kan volley ya? Volley yang banyak, bola juga. Bola, sih. Bahkan bola Piala Dunia di Afrika Selatan atau apa itu juga mereka yang bikin. Yang produksi ya? Jadi kalau Anda beli bola-bola mereka itu mereka juga yang bikin, kadang-kadang kayak gitu. Jadi akhirnya yaudah kita kolaborasi bikin bola gitu. Sejak 2005 Mas, jadi bola ProTeam ini sudah kita pakai hampir 20 tahun itu, 19 tahun. Buatan Indonesia, dulu ya memang mohon maaf kualitasnya memang harus kita kejar dulu, tapi lama-lama kan memperbaiki, harus dikasih kesempatan kan. Dan volume pertandingannya cukup untuk development itu gitu. Iya. Jadi akhirnya kita punya bola sendiri, bola ProTeam DBL itu. Jadi malah sekarang lucu kalau kita ke toko-toko olahraga atau ke hypermarket atau yang apa, ada sport, adanya malah bola DBL lagi. Dulu Murni karena nggak ada yang bisa menyediakan kita bola. Malah itu jadi konsumsi publik ya. Jadi kalau dulu kan NBA Spalding gitu ya. Iya, semua bola itu kayak Molten Spalding. Tapi sekarang banyak ProTeam ya kan, bangga dong Indonesia gitu. Di satu sisi. Terus kemudian kita juga sempat soul searching 2009 bagaimana menambah jumlah peserta. Kan kita selalu mikirkan bagaimana caranya supaya makin banyak anak main basket. Semakin banyak anak main basket semakin baik buat DBL karena kita sangat grassroots. Kemudian kendalanya utamanya kita bikin SWOT analisis. Masalah utamanya apa? Sepatu. Jadi sepatu basket itu mahal. Persis. Saya pernah mahal karena bahannya atau karena udah lifestyle-nya? Both. Karena secara teknikal sepatu basket memang agak beda mahal. Dan beda dia kan? Agak beda. Jadi terus saya pernah tahu dimaki-maki orang tua yang harus habis waktu itu kalau nggak salah untuk beli sepatu. Mas, ini 1,8 juta saya harus beli, tiap 6 bulan saya harus beli kayak gitu. Karena harus sudah diganti. Kadang-kadang kita take for granted Mas ya. Kadang-kadang kita tinggal di kota besar yang ada mall. Biasa gitu ya. Biasa. Tapi kalau kita kayak DBL kita kan bikin di kota-kota di luar pulau yang nggak ada mall, yang sangat berat bagi mereka untuk bisa beli sepatu seperti itu. Kayak kita ada tim di NTB di Lombok itu yang semua pemainnya adalah anak buruh genteng kayak gitu. Yang tidak mungkin bisa beli harga sepatu jutaan. Nah kita nggak mungkin bisa berkembang besar kalau kita nggak membantu dorong dari sisi ini juga gitu. Dan waktu itu dari situ muncul keinginan develop sepatu sendiri. Kita ngomong tahun 2009-2008 ini, belum ada sepatu basket Indonesia yang waktu itu benar-benar semuanya pasti impor kayak gitu. Akhirnya waktu itu kita waktu itu kerjasama dengan League. Sahabat saya waktu itu Presa Mugdaya, dia ada brand League. Akhirnya dia develop sepatu DBL yang harganya waktu itu lebih terjangkau daripada harganya ratusan ribu. Dari situ muncul yang namanya sepatu DBL itu, sepatu AZ itu. Karena misinya adalah memperbanyak jumlah peserta ya. Oke lah, mungkin yang kalau di kota-kota besar dia akan milih sepatu yang mahal, itu hak mereka. Tapi kita harus ingat 40.000 peserta ini nggak semuanya mampu beli sepatu harga jutaan gitu. Kalau kita keluar pulau malah banyak yang sepatu lokal kayak gitu. Kemudian kita tahun 2017 kita kolaborasi lagi dengan Ardiles, kebetulan perusahaan di Surabaya. Wah ini lingkungan Surabaya semua ya. Bola tadi udah dapat Pasuruan. Dari muncul inovasi dan kemauan gitu. Dan organik banget semuanya jadinya. Semuanya ya. Jadi kita develop sepatu lagi yang harganya waktu itu di bawah 500.000. Ardiles. 350.000. Waktu itu AZA 5 sampai AZA 6. Itu dengan mereka lalu kita sampai bikin sepatunya pemain timnas Indonesia. Saya ingat waktu itu kita launching DBL 2018 itu di Istana Bogor. Pak Jokowi main basket dan waktu itu pakai sepatu saya ya, sepatu DBL. Waktu itu habis acara, beliau kan naik pesawat. Saya ditelepon gitu.
Azul, ini dipakai nggak waktu itu di Asian Game ya? Dipakai nggak di Asian Game? Dipakai Pak, Kapten Timnas waktu itu pakai, bilang kayak gitu. Jadi oke gitu. Udah, itu doang pertanyaannya. Jadi kan ada pride gitu ketika sepatu kita itu bisa jadi opsi untuk seperti sekarang kan sepatu basket lokal sudah banyak dan itu dulu nggak ada yang mau. Karena ini dia naik kelas lah. Ada need-nya dan ada yang breaking the barrier yang mau dobrak duluan. Saya tidak harus jadi yang paling laris kok Mas. Yang penting nunjukin ini bisa, yang lain bisa, toh baik buat saya juga, toh mainnya di DBL juga. Kayak gitu. Kemudian mulai tahun ini ada lagi kita sekarang dengan Jackson, Aza by Jackson. Dan ini lebih unik lagi. Kenapa? Karena Jackson ini dulu pemain basket DBL tahun 2012-2013. Waktu SMA. Kemudian dia kuliah ke Amerika. Dia waktu di Amerika dia bantu DBL All Star. Kalau kita bawa tim pesan dia mau repot karena dia merasa punya pride ya, atau kebanggaan sebagai alumni lah. Alumni. Kemudian ketika pulang dia nerusin usaha keluarganya. Ternyata usaha keluarganya sepatu gitu. Kemudian dia ekspansi ke sepatu technical, sepatu olahraga, dan akhirnya dia propose supaya DBL kerjasamanya dengan dia. Akhirnya jadi Aza by Jackson itu yang sepatu basketnya Aza 7 itu nanti kita launching di final di Indonesia Arena, itu adalah dibuat oleh alumnus DBL. Jadi nanti dari situ saya bilang DBL ini masa depannya nggak ada endingnya. Kenapa? Karena yang menjaga adalah anggotanya sendiri, pesertanya, alumnusnya sendiri dan mereka yang pernah di situ semua. Jadi ya, wow, itu kan. Cuman kan kita tua juga ini ya belum lah. Sudah sampai level itu gitu. Tapi dari semua tadi, artinya kan Mas Azul melihat bahwa pendidikan lalu jurnalistik juga akhirnya punya peran kan. Juga Mas Azul kan ngajak beberapa teman yang di media untuk terlibat di sini. Sumbangan jurnalistik atau media untuk industri kayak gini menurut Mas Azul ya apa? Pasti tetap walaupun sekarang kita ngomong sekarang sudah dunia sosmed segala macam, tapi media itu kan apalagi sekarang kalau istilah ayah saya itu kan ada persepsi kebenaran itu kan yang ini kan harus ada yang menjaga, tetap yang bisa menjaga itu kan yang media yang beneran gitu. Nah itu yang menurut saya yang harus tetap menjaga arah ini, bahwa ini menaikkan mana yang benar-benar punya impact, mana yang mungkin bukan, tetap harus dijaga juga itu. Jadi menurut saya tetap final DBL ini, final pertandingan sih Mas, akreditasi medianya lebih dari 100 yang terlibat ya. Yang terlibat itu kan ini pertandingan SMA teman-teman kayak gitu. Tapi kan ya itu kan berarti kan Anda bayangin kalau saya nyesalnya kita ini waktu SMA nggak ada begini nggak ada tanding antar sekolah aja ya. Nah bayangin kalau dulu waktu saya sekolah pertandingannya di platform seperti ini, diliput media seperti ini kan, seandainya dari dulu mungkin problem olahraga Indonesia ini selesai sekarang kayak gitu. Kan kayak gitu. Jadi kan ini harus dimulai dari usia-usia mereka kan gitu. Ya. Dan ada yang mendobrak kan? Ya, kita ini platformnya tapi yang menyinari dan itu adalah anak-anak itu. Anak-anak itu dan yang menyebarkan siaran segala macam kan itu pasti media juga. Jadi semua harus on. Semua harus on. Untuk mendorong ke sana. Tapi kalau sumbangan dalam arti ini kan Mas Azul tadi kan membawa mantan jurnalis untuk ke industri yang sama sekali berbeda nih, kalau nggak tahu apakah jangan-jangan nggak sama sekali berbeda. Nah, apa nilai-nilai dari jurnalistik itu yang kemudian bisa menghidupi kayak DBL, lalu Persebaya, kan teman-teman yang bekerja di jurnalistik gitu. Betul, kalau di media dulu kan kita selalu mencari yang paling saya suka pasti human interest ya, mengangkat cerita-cerita yang itu menginspirasi, manusiawi, yang itu bisa memberi positive impact segala macam. Dan mohon maaf kalau pertandingan SMA ini sebenarnya banyak cerita-cerita yang luar biasa. Human interest-nya. Tapi media mungkin tidak punya cukup manpower atau attention untuk menangkap ngikutin itu. Terus. Nah, karena kita backgroundnya media, kita tahu anak ini harus diangkat. Punya news for news-nya ya. Tapi yang angkat kan bukan kita, kita umpanin gitu. Anak ini begini, jadi kita mindset storytelling-nya tetap ada gitu. Cuman yang telling the story no longer us. Media. Kita hanya memberi panggungnya. Kita menaruh mereka di panggung itu, tolong ini diceritakan, anak ini akan bisa memberi impact yang luar biasa. Salah satu yang terjadi adalah dulu pernah ada anak, dulu bintang pemain di Jawa Timur, sampai main di timnas akhirnya. Dia itu dulu anak tukang cuci baju di Gor Basket di Surabaya. Jadi dia tuh nggak ikut klub sebenarnya. Dia tuh latihan ketika ibunya bersih-bersih di Gor, dia nganggur, dia ngambil bola basket, dia latihan-latihan sendiri di Gor itu. Dan ternyata dia jago bahkan.
Ketahuannya karena ada teman-teman. Nah, kemudian ada ya, memang ada pelatih basket yang ngelihat, yang kemudian disekolahkan di sekolah itu, dimasukin tim basket. Ketika di DBL dia mecahin rekor poin terus. Nah, itu yang kita angkat dan waktu itu akhirnya anak itu jadi draw, jadi daya tarik buat penonton umum yang bukan cuma ini hero anak pembantu ya. Itu ya. Nah, itu kan banyak Mas. Kayak tadi saya cerita ada sekolah di Jonggat di Lombok itu yang semua pemainnya anak buruh genteng ya. Kemudian ada sekolah di Sulawesi atau di Nusa Tenggara yang harus naik perahu berapa pulau. Dari Nusa Tenggara, dia satu tim ini harus naik perahu, Mas. Untuk ke pertandingan? Untuk ke pertandingan. Oke. Terus ada lagi yang sampai juara level ASEAN juga. Dia ini dulu di Jember sekolahnya. Sekolahnya itu nggak punya dana, sekolah negeri. Sehingga tim basket ini harus, mohon maaf, nebeng truk untuk ke Surabaya untuk bisa tanding. Jadi julukannya tim truk. Karena untuk tanding dia nggak bisa naik bus, dia harus naik truk, numpang itu ya? Numpang truk. Oke. Nah cerita-cerita di Indonesia ini banyak. Maaf, kita di Jakarta mungkin desensitize, kita nggak ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi kalau kita ini bikin di mana-mana gitu. Itu ketemu cerita-cerita kayak gitu. Bahwa mereka itu untuk main basket, untuk bisa tanding, bisa tanding, itu mereka harus naik perahu melewati berapa pulau, belasan jam untuk bisa main basket. Jadi Anda harus menyadari privilege Anda bisa main di kota besar. Jadi story-story seperti itu yang kita harapkan media-media menangkap spiritnya. Jadi bukan melulu siapa juaranya. Ya. Tapi proses bagaimana itu, mereka sampai di panggung itu, yang tadi pride itu kan kalau betul, panggung. Dan itu, pengalaman itu saya yakin akan mereka kenang sampai mereka nanti besar, entah jadi apa nanti. Saya dulu harus melakukan ini untuk bisa ini. Itu kan kenangan yang maju ya. Itu kan kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya bikinkan panggungnya. Dia yang ikut panggung kita kan kayak gitu. Ya kita bersyukur bisa memberi mereka panggung untuk kelihatan. Gitu. Nah, harapan kami dari media lebih menangkap cerita-cerita seperti itu. Dan teman-teman tim DBL sendiri punya news for news-nya lalu kemudian mengumpan. Karena ketika dari pendaftaran kita tahu ini sekolah di mana ini. Nah, wah ini pasti kita umpankan ke media, tolong diangkat karena saya yakin itu akan impact-nya baik bukan hanya untuk sekolahnya tapi untuk kotanya juga. Saya ambil contoh lagi Sulawesi Utara. Ini yang provinsi yang sedang naik daun di dunia basket. Kemarin medali perak ya kan, medali perak di PON. Manado ya? Manado betul. Medali perak di PON. Kita tahu mereka akan punya tim PON yang bagus. Kenapa? Karena pemain dari bakat SMA-nya. Dari DBL. Karena pemain-pemain dari Sulut yang ikut DBL Camp yang lolos ke DBL All Star ke Amerika, itu MVP-nya, pemain terbaiknya. Jadi anak ini pasti bagus, bener harusnya bisa medali emas. Tapi ya kalah dapat medali perak. Gara-gara mereka dapat medali perak, provinsinya semangat, gornya direnovasi. Akhirnya ada impact lagi untuk daerah tersebut, punya gor yang lebih bagus. Yang itu juga baik buat DBL, ketika DBL kesana lagi, gedungnya udah lebih bagus lagi. Jadi melingkar ya? Iya. Jadi kayak ini, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu balik lagi ke situ tanpa kita tahu caranya kayak gimana ya. Nah itu yang dan setelah hampir 20 tahun ini, saya sangat merasakan itu di DBL. Ya, satu dari Jackson, dari akan seri 7 itu ya? Iya, maksudnya saya bukan pemain basket, tapi sepatu Azrul Ananda sampai saya edisi ke-7 kan kayak gitu. Jadi ya di Indonesia hanya satu orang Indonesia yang punya sepatu sampai edisi ke-7 kan. Di luar itu, kayak tadi kisahnya kan natural, alamiah, terbentuk, dan kayaknya jalannya bagus semua. Pasti ada kisah yang nggak bagus atau ada jatuhnya, ada rumitnya, atau gelapnya. Yang susah buat kami adalah khususnya di awal-awal itu adalah tidak ada contohnya DBL ini. Jadi kemana-mana. Susah atau gembira malah kan nggak ada pembanding ya kalau nggak ada juga Pak. Ada gembira kan belum tentu. Gembira kalau berhasil, kalau prosesnya kan nggak gembira dulu. Iya, gitu. Tapi nggak ada contoh lah. Nggak ada contohnya. Ada jadi yang kita lakukan adalah ya kita yang terabas gitu. Dan kendalanya pasti bagaimana, termasuk tadi menyadarkan pentingnya industri ini. Saya beri contoh aja. Ini di Jawa Timur ini. Saya kira sudah waktunya diceritakan juga. Kita sempat diboikot wasit. Wasit basket. Wasit basket. Karena? Satu memang jumlah wasit waktu itu nggak banyak. Dan mohon maaf, tergantung saya nggak tahu waktu itu misalnya sistem pembagiannya seperti apa. Kerjasama kita kan dengan perbasinya, bukan dengan per orangnya. Apakah itu tidak ada pemerataan? Sebenarnya bukan urusan kita. Karena gitu. Itu udah. Tapi sempat waktu itu sebelum final mau diboket, nggak mau mimpin, atau di provinsi lain nggak mau wasitnya pasang tarif ekstrim mahal segala macam yang itu menyulitkan penyelenggaraan kompetisi. Padahal kita butuh melakukan ratusan pertandingan, volumenya beda dong gitu. Nah,
Jadi yang harus kita edukasikan waktu itu adalah gini, Anda milih mana? Anda dibayar 1 juta per pertandingan, tapi hanya mimpin 10 pertandingan setahun. Setahun ini, nggak sebulan, setahun. Oke lah sebulan. Atau Anda dibayar 500.000 per pertandingan, tapi Anda memimpin ratusan, minimal puluhan pertandingan semusim. Satu dari overall THP-nya, THP-nya lebih banyak kalau pertandingannya banyak. 2 jam terbangnya lebih tinggi. Kalau jam terbangnya lebih tinggi, dia levelingnya bisa lebih tinggi. Kemudian muncul kebutuhan lagi, butuh wasit lebih banyak, sehingga ada regenerasi wasit lagi. Terus kendala berikutnya misalnya soal pelatih. Dulu kan nggak banyak pelatih basket, dan tidak ada pelatihan basket, tidak ada pelatihan pelatih basket karena tidak ada kebutuhannya. Untuk kompetisinya nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba ada kompetisi seperti DBL yang menuntut butuh tiba-tiba ada ribuan pelatih atau ratusan pelatih di tiap provinsi. Bahkan klub atau sekolah bahkan ya. Betul, akhirnya apa? Akhirnya muncul pelatihan-pelatihan itu dan akhirnya dulunya kesulitan karena waktu itu ada Perbasi menuntut pelatihnya harus punya lisensi minimal C. Nah, tapi kamu nggak bikin pelatihan gimana kita mau? Lisensinya, telur atau ayam nih kan kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ baru muncul kesamaan. Oh, ini maksudnya. Kalau kita semakin banyak pelatih, semakin banyak program, semakin banyak wasit, semakin banyak pertandingan. Dan kalau nggak ada kita, akan ada pertandingan lain. Kualitinya pelan-pelan akan naik semua. Dan gaji pelatih, Mas, dulu waktu DBL awal-awal, itu mungkin sekali pertemuan hanya 25.000 sampai 50.000 rupiah. Satu kali latihan. Sekarang, mohon maaf, pelatih basket SMA itu bayarannya ngeri. Itu profesional bisa kalah kayak gitu. Oh iya? Bisa kalah. Kita sudah ngomong level belasan puluh juta mungkin. Per bulan. Jadi artinya industri ini tumbuh juga kan dan membuat sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Secara tidak langsung DBL membantu meng-create banyak job. Dari kru aja ribuan. Iya benar. Kan spesifikasi terkhusus kan khusus, ya. Yang ngelola pertandingan. Dan kita selalu berusaha kolaboratif dengan semua daerah gitu. Jadi karyawan DBL ini 300-an lah. Tapi kan kita akan melibatkan kru lokal. Daerah, jadi ada sharing knowledge-nya juga. Sharing knowledge-nya dan juga ada menambah penghasilan di lokal juga kayak gitu. Di luar sewa gedung di semua tempat. Kita ini mungkin penyewa gedung terbesar di Indonesia mungkin. Kalau diruntut semuanya ini mungkin. Ya karena dipakai sekian banyak pertandingan. Sekian ribu pertandingan. Di 30 kota kayak gitu. Jadi ya, dan ini akan hopefully masih grow gitu. Jadi kita kan belum semua provinsi. Kita belum semua provinsi, udah ada pemekaran provinsi lagi sekarang. Jadi ya kejar-kejaran itu, that's okay. Ya. Tapi pilihan yang, ini mungkin agak-agak terakhir. Pilihan Mas Azul untuk kemudian SMA, padahal kan ada jenjang yang lain ya? Jujur Mas, waktu itu maunya kuliah. Universitas. Tapi kenapa ke SMA? Dua. Satu, ternyata universitas ini ternyata di Indonesia, karena kan frame saya waktu itu Amerika ya. Pemahaman tentang kebutuhan sport industri sekali lagi nggak ada. Dia nggak tahu kalau olahraga itu bisa jadi sarana promosi, jadi sarana pendidikan juga sebenarnya kayak karakter gitu. Kan di situ. Karakter di situ. Jadi waktu itu saya bertemu brainstorming dengan banyak rektor dan dekan-dekan. Saya bilang nggak ketemu lagi. Dua, realita ekonomi, Mas. Mahasiswa itu kantongnya mepet dibanding SMA. Dari pengalaman saya di media, kalau yang langganan itu mahasiswa, ditagih bisa hilang dia. Dan kalau sudah lewat tanggal 15, hidupnya sudah injury time. Itu mahasiswa. Makannya sudah mie instan. Anda tahu lah kayak gitu ya. Nah, tapi anak SMA itu kantongnya banyak. Iya. Papa mama, Om kakek tante, nenek, om tante, dan lain-lain. Jadi ya. Itu strategi juga ya. Ya, realita ekonomi akhirnya. SMA. Tapi untuk penjenjangan mereka, Mas Azul membayangkan seperti apa? Gini, tetap apapun kita dari awal kita tidak pernah bertujuan mencari bibit-bibit atlet berbakat. Kita bukan itu tujuannya. Seperti saya bilang, 99% tidak akan jadi pemain profesional. Tapi kita ingin menciptakan ekosistem yang bisa menciptakan 100% profesional di bidang apapun setelah mereka nanti nggak di basket. Memang pada akhirnya ada tuntutan bahwa quality pertandingan DBL ini harus naik karena ini benar-benar fondasinya untuk yang berikutnya. Jadi ya akhirnya kita harus invest ke bagaimana pengembangan kualitas pelatih, kualitas pertandingan kita juga harus semakin perhatikan, semakin sinergi dengan Perbasi, semakin sinergi dengan kebutuhan perkembangan basket. Ya itu kan natural juga akhirnya. Karena pada akhirnya hampir semua pemain timnas adalah alumnus DBL juga gitu.
Meskipun 99 tidak, tetapi 1% dari sini tuh banyak banget gitu. Kita bisa ngomong ribuan ini. Iya. Sedangkan pekerjaan pemain profesional kan hanya ratusan tiap tahun gitu. Nah, saya baru connect, ternyata justru malah ini strategisnya kenapa ke SMA. Karena kan pembentukan karakter paling kuat, organisasi, kemampuan mereka berinteraksi dengan teman-teman, menyelesaikan konflik. Itu dimulai dari sini. SMA. Makanya dia jadi profesional di bidang apapun setelah mereka tidak lagi di. Dan ini level yang cukup tengah sebenarnya, karena dari sini bisa langsung profesional atau ada jenjang yang junior dulu. Tapi di sini juga yang menuntut bawahnya ini persiapan fundamentalnya juga harus cukup. Karena dia akan menuntut SMP-nya baik dan SD-nya baik. Jadi dia narik ke bawah, dorong ke atas. Karena dia ada di tengah ya. Tengah-tengah sebenarnya. Ya, tapi itu baru sadar ya belakangan aja. Ternyata kita punya impact membuat yang bawah makin baik, juga mendorong yang ke atas. Ya, alamiah lah. Alamiah. Natural. Dan kayaknya hidup alamiah itu kayak seru ya, malah banyak kejutannya, malah nggak punya planning yang tinggi-tinggi gitu. Dan jadi kalau dibilang ini, apakah ini bisnis? Iya, tapi apakah ini sosial bisnis juga kok gitu. Mohon maaf, saya nggak kaya dari sini kok. Ini malah mungkin habis banyak di sini. Tapi kan masalah hidup kan bukan soal kekayaan atau apa, sosial. Legacy mas, legacy impact ya kayak gitu. Tapi kan dengan ini sustainable secara bisnis bisa berkembang besar. Ya. Kalau ini nggak sustainable kita nggak mungkin bisa di sini gitu. Jadi ya ya mau diruntut-runtut akhirnya harus ngitungnya harus benar juga gitu. Ngitungnya ada harus bisnisnya bener. Ya. Ada bisnisnya. Dan sustainability-nya tadi kebayang sih alumnusnya menjadi bagian dari ya, yang merawat. Dan itu kan baru terjadi setelah lebih dari 15 tahun. Karena sebelum itu kan mereka masih kuliah, mereka belum bekerja, mereka sudah sukses. Setelah mereka sukses baru balik. Ini saya baru connect dengan kalau mau sukses itu harus konsisten. Mungkin ini juga kayaknya. Konsisten baru tahun depan 20 tahun DBL, 20 tahun dia Tuhan. Baru kemudian yang pernah mendapat manfaat dari ini, kemudian dia mensupport ini secara alamiah tanpa dicawe-cawe, dia datang dengan sendirinya aja. Karena dapat manfaatnya di awal kan. Unik ya? Unik banget. Kayaknya di Indonesia hanya ini yang kayak gitu kayaknya. Saya belum menemukan yang lain. Ya, rasanya saya juga lihat-lihat kayaknya belum ada yang involvement emosionalnya sampai seperti ini sampai sekarang. Agak unik, maksudnya saya ya itu di luar negeri yang nyapa alumnus DBL, saya naik pesawat. Dari mana? Pontianak gitu. Iya, Mas, saya masih nyimpen ID card saya. Itu yang non ini kan, non material kan, itu yang sosial tadi yang didapat ketika dan kita saya yakin, saya selalu bilang misalnya kayak tim DBL All Star yang berangkat ke Amerika itu. Saya bilang, saya dulu ketika ke Amerika saya nggak nyangka saya bisa dapat belajar banyak dari situ. Kalau satu anak yang berangkat itu saya bisa menghasilkan seperti ini ada 24 anak nih yang berangkat tiap tahun saya berangkatin. Kalau satu Anda bisa seperti saya, akan berimpact. Akan luar biasanya seperti apa negara kita ini. Semakin banyak. Jadi ya tinggal MLM. Contohnya udah ada soalnya kan. Sudah ada. Kalau Mas Azrul kan dulu contohnya belum ada. Jadi yang terhambat. Sekarang contohnya udah ada. Ya moga-moga lah nanti. Saya yakin DBL ini masa depannya bright future, which is ini saya bocorin tema sepatu saya AZA7 ada tulisannya adalah New Chapter Bright Future. New Chapter Bright Future. Bright Future ya, karena masa depan kita adalah oleh anak-anak yang besok memenuhi Indonesia Arena ini. Ya, 15 tahun lagi mereka yang akan mengelola DBL. Ya, karena sebenarnya banyak kru kita, karyawan kita, termasuk direksi kita dulu ya mantan pemain DBL atau penonton atau peserta kayak gitu. Jadi ini self-engineered juga. Lucu kan? Jadi kita nggak perlu training karyawan baru bagaimana DBL, karena saya dulu tahu sendiri ya. Paling update aja kan beberapa hal teknis yang baru aja. Karena sebenarnya prosedurnya sejak 2004 sampai sekarang ritualnya masih sama semua ini. Termasuk ritual tanpa pidato, segala macam. Langsung pokoknya. Lifestyle Indonesia Raya. Ya, Indonesia. Thank you Mas Azul. Saya terima kasih, makasih banyak gitu. Jadi recharge nih soal berbisnis nih. Saya marketing jago lah. Ya makasih. Moga bermanfaat lah. Nah, sukses lah ini. Besok saya kesini sama anak saya. Sip. Lihat. Ini kedua nih saya ke Indonesia Arena. Yang pertama saya juga kedua kok Mas. Kemarin kan FIBA. Yang FIBA? Iya. Yang apa? Prancis lawan? Saya kebetulan waktu itu nggak bisa datang yang pas opening. Saya nonton yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Saya pas Prancis sama Kanada. Oh gitu, ikut supporter. Anak saya yang saya besar. Mas, anak saya kan baru masuk SMA tahun ini. Oke. Jadi saya baru merasakan hebohnya di rumah itu ya baru tahun ini. Anak saya tiba-tiba di tribun ikut gini-gini. Saya bilang ke kepala sekolahnya waktu itu, Pak,
mohon maaf ya, saya udah bikin DBL ini 18 tahun gitu. Saya baru ngerasain. Saya di rumah saya rame DBL ya baru saya anak saya baru sekarang jadi supporter ya bilang kayak gitu. Anak saya cewek juga yang cheersnya lah, nari-nari ya. Ya, kalau pertandingan. Supporter ya. Ya hidup. Partisipasi itu bukan yang di situ, Mas. Ini lebih banyak. Iya. Itu dibiayai, Mas. Yang biayai mereka.